Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 22 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saluran kehidupan bagi sesama kami. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Noven Tambalean. Kepada Saudari Noven, kami persilahkan. Baik, selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini, Selasa 22 Juli 2025, pemuda berbakat menjadi saluran kehidupan. Janganlah seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 1 Timotius 4 ayat 12-14. Setiap orang muda hendaknya menganggap dirinya berharga di mata Allah, karena ia telah dipercayakan dengan karunia yang paling berharga yang dapat diberikan, merupakan hak istimewanya untuk menjadi saluran yang hidup, yang melaluinya Allah dapat mengkomunikasikan harta anugerahnya, kekayaan Kristus yang tak terduga. Dosa-dosa kita mungkin seperti gunung di hadapan kita, tetapi jika kita merendahkan hati kita dalam mengakuinya, percaya kepada jasa Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit, kita akan diampuni dan akan dibersihkan dari semua ketidakbenaran. Ke dalam kasih Juru Selamat dinyatakan dalam keselamatan kita. Jika kita menerima keselamatan ini, kesaksian kita adalah oleh darahnya kita beroleh penebusan. Efesus 1 ayat 7. Hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Disinilah di dunia ini bakat-bakat kita harus digunakan. Kita harus menuntun jiwa-jiwa kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Adalah pekerjaan kita dan seharusnya menjadi kesenangan kita untuk mempersembahkan kekayaan Kristus yang tak terduga dalam hidup kita. Kita dapat membuat kemajuan setiap hari di jalan kekudusan dan masih menemukan ketinggian yang lebih besar untuk dicapai. Tetapi setiap peregangan otot-otot rohani,
Setiap beban pada hati dan otak akan membawa terang kelimpahan persediaan kasih karunia yang penting bagi kita saat kita maju. Semakin kita merenungkan hal-hal kekal, semakin kita akan menyatakan jasa pengorbanan Juru Selamat, perlindungan kebenarannya, kepenuhan hikmatnya, dan kuasanya untuk mempersembahkan kita di hadapan Bapa tanpa cacat atau kerut atau hal-hal semacam itu. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini ditujukan khusus kepada orang-orang muda. Dalam Yesel Receive Power, halaman 212, paragraf 2 berkata, setiap orang muda hendaknya menganggap dirinya berharga di mata Allah, karena ia telah dipercayakan dengan karunia yang paling berharga yang dapat diberikan. Merupakan hak istimewanya untuk menjadi saluran yang hidup, yang melaluinya Allah dapat mengkomunikasikan harta anugerahnya, kekayaan Kristus yang tak terduga. Rasul Paulus berkata di dalam ayat inti 1 Timotius 4 ayat 12-14 bahwa janganlah seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kata-kata ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Timotius diingatkan untuk tidak mengabaikan atau meremehkan karunia rohani yang telah Allah berikan kepadanya. Sekilas tentang orang muda ini, yaitu Timotius. Ayah daripada Timotius adalah seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Sejak kecil, ia telah mengenal kitab suci. Kesalehan yang ia lihat dalam kehidupan rumah tangganya sungguh sehat dan bijaksana. Iman ibu dan neneknya terhadap kitab-kitab suci baginya merupakan pengingat yang tak henti-hentinya akan berkat dalam melakukan kehendak Allah. Paulus melihat bahwa Timotius setia, teguh dan benar, dan ia memilihnya sebagai rekan dalam pekerjaan dan perjalanan. Kelak Timotius menggantikan Paulus dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Roh nubuat di dalam buku Kisah Para Rasul, halaman 203, paragraf 3 berkata, Timotius masih muda ketika ia dipilih oleh Allah untuk menjadi guru, tetapi prinsip-prinsipnya telah begitu kokoh sejak pendidikan awalnya sehingga ia layak untuk menggantikan Paulus sebagai penolongnya. Meskipun masih muda, ia mengemban tanggung jawabnya dengan kelembutan Kristen. Timotius yang masih muda dipilih Allah untuk menjadi guru dan seorang pemimpin muda di gereja mula-mula. Dia mengemban tanggung jawabnya dengan kelembutan Kristen. Paulus mengasihi Timotius dan dia sebutkan dalam 1 Timotius 1 ayat 2 sebagai anaknya yang sah di dalam iman. Rasul Paulus seringkali menarik perhatian murid yang lebih muda itu, menanyainya tentang sejarah kitab suci, dan ketika mereka bepergian dari satu tempat ke tempat lain, ia dengan cermat mengajarinya cara melakukan pekerjaan yang berhasil. Baik Paulus maupun Silas dalam seluruh pergaulan mereka dengan Timotius berusaha memperdalam kesan yang telah tertanam dalam benaknya tentang kesucian, tabiat, dan serius dari pekerjaan seorang pelayan Injil. Baik Rasul Paulus, Silas, dan Timotius bekerja sama dalam pelayanan dan Roh Yesus bersama dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh Timotius? Roh nubuat di dalam buku yang sama, Kisah Para Rasul, halaman 205, paragraf 1 berkata, dalam pekerjaannya, Timotius senantiasa meminta nasihat dan bimbingan Paulus.
Ia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, melainkan selalu mempertimbangkan dan berpikir tenang, bertanya di setiap langkah, inikah jalan Tuhan? Roh Kudus menemukan dalam dirinya seseorang yang dapat dibentuk dan dibentuk sebagai bait suci untuk kediaman hadirat ilahi. Seiring pelajaran Alkitab diselidiki dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran tersebut memiliki pengaruh yang mendalam dan abadi terhadap karakternya. Pelajaran-pelajaran ini dipelajari dan dipraktekkan oleh Timotius. Ia tidak memiliki bakat istimewa yang cemerlang, tetapi pekerjaannya berharga karena ia menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan dalam pelayanan kepadanya. Pengetahuannya tentang kesalehan yang praktis membedakannya dari orang percaya lainnya dan memberinya pengaruh. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kehidupan dan karakter Timotius, khususnya bagi orang-orang muda? Tulisan Roh Nubuat dalam The Youth Instructors, tanggal 5 Mei tahun 1898, paragraf 2, berkata, pengaruh moralnya teguh, tidak berubah-ubah, penuh pertimbangan, dan tidak mudah berubah. Firman Tuhan adalah aturan yang membimbing Timotius. Ia menerima pengajarannya baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit demi sedikit. Dan kuasa rohani dari pelajaran-pelajaran ini menjaganya tak murni dalam perkataan dan bebas dari segala sentimen yang merusak. Para pengajar di rumahnya bekerja sama dengan Tuhan dalam mendidik pemuda ini untuk menanggung beban-beban yang akan menimpanya di usia dini. Paulus mempercayakan tugas pelayanan kepada Timotius. Rasul Paulus mengatakan kepadanya, sesaat sebelum kematiannya, kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus dengan aman dapat menuliskan kepada Timotius karena Timotius tidak maju dengan semangat yang mandiri. Oleh sebab ia bekerja bersama Paulus, meminta nasihat dan bimbingannya. Ia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Ia merenungkan dan berpikir dengan tenang, bertanya di setiap langkah, apakah ini jalan Tuhan? Pesan Paulus juga kepada Timotius, sebagaimana di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-4 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, Raja Sulaiman menasihatkan kepada orang tua agar mendidik anak-anak muda, sebagaimana tertulis di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pemuda yang berbakat atau bertalenta, bila mana menggunakan bakat atau talentanya, maka Allah akan melipat gandakannya. Kesuksesan bukanlah hasil kebetulan atau takdir, melainkan perwujudan pemeliharaan Allah sendiri. Ia menghendaki kita menggunakan setiap karunia yang kita miliki, dan jika kita melakukan ini, kita akan memiliki karunia yang lebih besar untuk digunakan. Dia tidak secara supranatural menganugerahkan kepada kita kualifikasi yang tidak kita miliki. Tetapi sementara kita menggunakan apa yang kita miliki, dia akan bekerja bersama kita untuk meningkatkan dan menguatkan setiap kemampuan. Dengan setiap pengorbanan yang tulus dan sepenuh hati untuk melayani Sang Guru, kekuatan kita akan meningkat. Sementara kita menyerahkan diri sebagai alat bagi karya Roh Kudus, kasih karunia Allah bekerja di dalam kita untuk menolak kecenderungan lama, mengatasi kecenderungan yang kuat, dan membentuk
kebiasaan baru. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menyadarkan kami agar memperbaharui kehidupan kami untuk dapat menggunakan segala daya upaya kami, bekerja bagi-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk datang dan bertobat kepada-Mu. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.